Nah, acara hari ini sengaja nyampaikan itu, nanti tentu saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kekhilafan, tapi ini bagian dari proses menyemangati, membersamai anak yang dapat inspirasi dari Prof. Nasih dulu. Maka saya undang untuk sambutan singkat ini Ananda Dandun juga ke sini, temannya ya sebentar. Nah ya, ini Andun. Yang kedua, saya juga undang anak saya yang pertama, sama-sama juga di UNER, Asyari Hidayat Fikri. Sini nak, sini. Dari USA, orang Sunda asli. Nah, inilah Bunda Neneng Sri Mulyania Rahman. Sini cintaku. Sehingga kami persembahkan ini untuk sebagai pembukaan acara ini. Pak De Bude mohon berkenan ke depan, motong kue ulang tahunnya, tapi baginya tetap nanti. Tapi simbol bahwa Pak De lahir bulan Juni ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
إنما تجزون ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, begitu hangat, begitu teduh rasanya ketika kita mendengarkan
Mas Andun dan juga Abi Ahmad ya. Baik, Mas Andun sekarang usia berapa sih? Sekarang usianya tahun Loh. ini 16, nanti Oh, November, 16. tapi saat ini masih 15. 15 lebih, Masya Allah, Masya Allah. Kita tentu berbahagia ya menjadi saksi bagaimana perjuangan dari Mas Andun untuk sampai pada titik di mana bisa menghafalkan 30 juz. Betul, secara penuh ya. Secara Kan juz penuh. 30 tapi 30 juz. Ya, itu kita kayaknya. Iya, dan tadi sebagaimana saya sampaikan kalau misalnya kita biasanya itu dengerin syekhnya dari Timur Tengah, sekarang dari Indonesia kita hadirkan di usia 15 tahun. Tapi tentu dalam prosesnya, perjuangannya itu ada hal-hal yang memotivasi, memberikan inspirasi Mas Andun untuk menghafal Al-Quran. Bisa Iya. diceritakan gak nih kepada semua hadirin di sini, Pak Dekarwo, Prof. Nasi, apa yang menginspirasi Mas Andun untuk menghafal Al-Quran? Awalnya itu mulai dari kelas SD kelas 1 itu saya masih belum hafal juz 30, dan karena waktu di SD saya itu target hafalannya itu cuma sampai juz 30 doang. Nanti kelas 6 itu diusahakan agar ketika lulus kelas 6 itu sudah hafal juz 30. Jadi mungkin kelas 1 SD itu mungkin cuma berapa surat gitu yang disetorin, nggak sampai beberapa juz gitu. Nah, akhirnya saat itu ayah saya karena pengen saya biar ada hafalan lain, nggak hanya juz 30, mencarilah ayah saya itu kayak kalau misalnya di Suara Muslim mungkin geria Al-Qur'annya di daerah sekitar rumah saya. Nah, di sekitar rumah saya itu dicari-cari sama ayah saya ternyata tidak ada. Akhirnya ayah saya memanggil beberapa guru les untuk ngaji. Nah, di situ saya masih belum menghafal sih, lebih melancarkan bacaan dulu. Akhirnya lama-kelamaan bacaan mulai lancar. Nah, di situ saya juga akhirnya lulus SD. Nah, itu masih hafal juz 30, belum 30 juz. Nah, situ saya akhirnya waktu Covid itu kan seperti yang ayah saya ceritakan tadi, lihat live streamingnya Erlangga Education Expo itu. Nah, terus saya lihat, nah kok menarik ini, ternyata ada Golden Ticket. Iya, konsep Golden Ticket. Karena konsepnya itu menghafalkan Al-Quran. Karena saya didorong juga oleh kedua orang tua saya, ayo kamu harus bisa hafal Al-Quran, nggak harus selesai 30 juz, yang penting paham dan bisa kalau minimal hafal lah gitu. Nah, baik, terakhir nih Mas Andun, kita pengen tahu juga mudah-mudahan memotivasi semua yang hadir di sini. Harapannya Mas Andun setelah 30 juz selesai dan kemudian Mas Andun tadi menyampaikan bahwa murojaah itu sampai akhir hayat. Harapannya seperti apa? Yang pasti harapan saya semoga diberkahi segala hafalannya. Amin. Dan untuk motivasi diri saya sendiri, mungkin meskipun Al-Quran adalah puncak dari segala ilmu, bagi saya itu jangan diterima dengan secara mentah. Jadi jadikan itu kunci bahwa karena Al-Quran adalah segala ilmu, maka saya harus bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Dan ilmunya nanti dipelajari di UNER ya. Insya Allah. Masih tetap pengen kuliah di UNER kan? Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Baik, tepuk tangan untuk Mas Andun dan juga Abi Saidi.
selamat Bunda Neneng atas bukunya Muadzin, dan Andun dengan tartilnya, rekamannya yang luar biasa hari ini. Saya jadi ingat pesan para orang tua dulu ya. Saya ingat kalau lihat Al-Quran itu pandangan mata itu terbatas. Kalau pandangan mata ya Al-Quran itu ya, kita hanya melihat huruf-huruf dalam Al-Quran. Kalau pandangannya akal itu hanya menjadi ilmu pengetahuan. Jadi ya kalau pandangan hati, akal ya, maka pandangan Al-Quran harus pandangan hati. Anda akan masuk mencintai, dan kalau pandangan hati, Al-Quran menyatu dalam diri kita, sehingga Al-Quran menjadi bagian dari nafas kita, aliran darah kita, perilaku kita. Dan pandangan hati ini harus didalami sejak dini, supaya tidak hanya berhenti pada bacaan, tidak berhenti pada pengertian. Nah, pandangan hati inilah yang akhirnya sampai kepada Allah dengan cinta. Cintai Al-Quran berarti mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan tentu saja kita akhirnya di depan kita mencintai kedua orang tua kita, karena itulah wakil-wakil Allah di hadapan kita. Terima kasih Andun, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Okta. Saya adalah guru bahasa Inggris di salah satu SD Islam Surabaya. Terima kasih Ayah Bunda atas waktu yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata. Dandun wijakantaka taja'alallah. Sosok anak yang soleh insya Allah, anak yang patuh dan santun. Jadi terharu saya. Alhamdulillah saya pernah menjadi orang yang pernah membersamai Ananda ketika duduk di bangku sekolah dasar. Ananda adalah sosok yang pendiam, tapi setelah kita saling mengenal, ternyata Ananda adalah sosok yang riang, sosok yang sangat friendly. Tidak jarang kami bercerita tentang hal apapun itu. Dandun tetaplah menjadi sosok yang rendah hati, santun, dan selalu menjadi kebanggaan ayah dan bunda. Doa baik, doa yang terbaik untuk Andun. Sukses ya nak, hingga tercapai cita-citamu. Doa Ustazah selalu menyertai. See you on the top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaluddin Nawari, Bawean, Gresik. Alhamdulillah, saya sangat senang Ananda Andun sudah menyelesaikan tahfiz 30 juznya. Sekarang sedang launching morotal. Semoga sukses. Waktu di pesantren, Ananda Andun adalah salah satu santri kebanggaan kami dengan akhlaknya yang baik dan rajin membaca. Pesan Abi untuk Ananda Andun adalah jagalah sholat fardunya, insya Allah akan menjadi hamba yang diridhoi. Sayangilah kedua orang tuanya, insya Allah menjadi orang soleh. Hormatilah semua guru-gurunya, insya Allah ilmunya manfaat. Kalau sudah seperti itu, kesuksesan akan mudah untuk diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita. Saya wali kelas Andun saat kelas 6 SD. Sudah 3 tahun kita tidak bersua, tapi baru pekan lalu saya mendapatkan kabar dari Bunda Neneng atas segala pencapaian Mas Andun. Satu kata yang bisa saya sampaikan adalah Masya Allah. Ustazah sangat bangga nak, Ustazah sangat kagum atas segala pencapaianmu.
Kamu bisa di titik ini, Ustazah percaya sudah ada ribuan doa yang kamu langitkan, sudah ribuan jeripaya yang kamu usahakan. Kamu pantas ada di titik ini, Mas Andun. Semoga Mas Andun tetap membumi, tidak pernah sombong, tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, tetap seperti Andun yang Ustazah kenal dulu, adalah laki-laki kecil yang ulet, yang rajin. Walaupun raganya kecil, tapi dia sangat peka dan menghargai dan pandai menghargai perasaan orang dewasa. Semoga Andun tetap bisa mempertahankan sifat-sifat baiknya. Ustazah sangat mendukung Andun untuk Andun meraih mimpinya dan melesat lebih tinggi lagi. Semangat Andun, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ahmet Saidi, aslen Aceliyim. Şu anda Endonezya'nın başkenti olan Jakarta şehrinde kalıyorum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saidi. Saya merupakan alumni dari Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah dan menyelesaikan pendidikan dari Istanbul, Turki pada tahun 2021. Saat ini saya bertugas sebagai salah satu konsultan haji dan umroh di PT Hisar Global Indonesia bertempat di Jakarta. Momen yang paling berkesan, momen di mana Andun memulai perjalanannya sebagai seorang penghafal Al-Quran. Tepat 3 tahun yang lalu, di bulan-bulan yang saat ini kita lewati, bulan Juni dan Juli, pertama kali Andun menginjakan kakinya di salah satu pondok pesantren yang kemudian hari ternyata menjadi bagian dari perjalanannya untuk menjadi seorang hafizul Quran, yaitu di pondok pesantren Sulaimaniyah yang bertempat di Jumur Sari, Surabaya. Di saat itu Andun sudah masuk ke pondok dan drama selanjutnya yang terjadi yaitu antara orang tua dan ya saya pastinya antara bunda dan saya sendiri, di mana bunda itu sering cerita kalau Andun sudah mulai berubah emosionalnya dari yang dulunya ragu-ragu masuk pondok, ternyata setelah masuk di pesantren nggak mau pulang ke rumah. Bahkan masih ingat banget waktu itu bunda tuh bilang, kenapa sih anak saya nggak mau pulang ke rumah ya abis sekarang. Dan ya semua itu luar biasa banget proses yang dilewati, drama-drama yang sangat mengandung emosional. Pastinya ya menjadi momen yang insya Allah tidak akan pernah dilupakan dalam perjuangan dan proses Andun menggapai cita-citanya. Teruslah rendah hati, bersabar, ikhlas, dan semangat selalu dalam berproses menuntut ilmu, berjuang menjadi seorang ahli Quran yang hakiki, dan menggapai cita-cita untuk memberikan kehormatan yang tak terhingga, memahkotai kedua orang tua di hari kiamat nanti dengan mahkota terbaik, dan memberikan syafaat kepada seluruh keluarga yang dicintai nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mitra Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Anda? Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selalu dalam perlindungan Allah. Pertama kali saya mendapat undangan dari Bu Neneng dan Prof Parto. Saya sangat senang sekali. Saya langsung berucap alhamdulillah binikmati tadimu solihat. Karena ketika saya diundang berarti saya bisa hadir menjadi saksi langsung kesuksesan seorang anak laki-laki solih ya, yang sudah saya kenal sejak kecil, sejak usia SD, lalu berinteraksi beberapa kali dan melihatnya langsung berinteraksi dengan sopan, santun, dan penuh keakraban, penuh kehangatan bersama dengan ayah bundanya. Hingga akhirnya saya mengalami langsung gimana sih karakter si adik ini ya, Dandun, anak solih, anak narasumber dan pendengar setia Suara Muslim. Saat itu tidak memperlakukan saya sebagai orang lain, tapi mengajak saya untuk ikut serta selalu sebagai aku ini keluargamu mbak, gitu ya, sebagai adik laki-laki yang mengajak kakak perempuannya atau mungkin tante ya. Jadi ceritanya waktu itu saya ikut diajak
dalam sebuah perjalanan keluarga keluar kota ke Dedurian Park, Wonosalam, Jombang. Di situ Bu Neneng berpesan kepada Dandun untuk dijaga baik-baik ya Mbak Elsanya, kalau kemana-mana mungkin diarahkan, karena Dandun yang lebih tahu area ini, kalau Mbak Elsa belum terlalu tahu gitu ya. Dan kita pergi bersama keluarga, jangan sampai Mbak Elsa merasa sendiri. Ternyata hal itu didengarkan, bukan hanya didengarkan baik-baik, tapi juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dilaksanakan dengan dari hati, karena sangat terasa. Saya juga menerimanya, merasakannya dari hati juga gitu ya. Saya dianggap sebagai seorang kakak, seorang seperti keluarga sendiri, tidak boleh kesana kesini sendiri, takut saya bingung, diajak ngobrol, diajak bercanda. Dan andai Dandun tahu saat itu sampai detik ini, saya sangat-sangat mengapresiasi apa yang Dandun, anak kecil usia SD itu lakukan kepada saya gitu ya. Langsung saya doakan semoga kebaikan, semoga peduli-pedulimu yang banyak kamu lakukan ini mungkin juga untuk orang lain, bukan hanya untuk Mbak Elsa, itu menjadi kebaikan dan keberkahan dalam hidupmu nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses untuk semua apa yang Dandun impikan, apa yang Dandun cita-citakan, menjadi orang bermanfaat untuk negeri, untuk bangsa, untuk agama, dan bisa menjadi laki-laki solih, anak laki-laki solih yang membanggakan orang tua, membanggakan ayah dan bunda. Sukses, bismillah, lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arju Muhammadi Fakar Muttaqi. Saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan di Istanbul, Turki. Selamat kepada Ananda Andun atas launching Murotal Qurannya pada hari ini. Semoga Murotal Quran tersebut menjadi wasilah amal jariah yang tidak akan pernah terputus. Her harfinis nur olsun, her ayatinis barakat olsun. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye'den salamlar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Pratama Hamzah. Saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Istanbul, Turki. Selamat atas launching Murotalnya atas nama Andun. Semoga Murotal ini menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamada Kevin. Sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan di Istanbul, Turki. Selamat kepada Ananda Andun atas launching Murotalnya. Semoga Murotal ini menjadi manfaat untuk kita semua. Ikhlaslah okunan tilawet Allahun rizasana wasila olsun. Turkiye dan selamlar. Perkenalkan, saya Tariana sebagai personal trainernya Andun. Dengan olahraga membuat anak-anak jadi lebih tangguh dan kuat, sehingga anak-anak yang tangguh dan bugar dan kuat bisa menjaga dirinya dari predator di luar sana. Andun, kamu harus makin semangat. Alhamdulillah, barokallah. Terima kasih atas kerauhan panjenengan semua. Hari ini kita tidak sedang merayakan pencapaian, tapi hari ini kita di sini semua sedang merefleksi perjalanan, langkah, jejak, doa yang tidak pernah usai dari kita, ayah bunda, dari pasangan kita, dari anak-anak kita. Yang tentu saja semoga panjenengan yang hadir di sini adalah pilihan-pilihan dari Allah, orang-orang terpilih dari Allah yang membawa
cahayanya masing-masing, sehingga Allah kumpulkan kita bersama di sini untuk menjadi sebuah pelita. Pak De, Bude, Bapak semua yang saya cintai, para bunda yang luar biasa. Terkadang kita sudah atau seringkali lupa, sudahkah kita menyapa diri kita pagi ini sebelum kita menyapa pada orang lain? Untuk itu, mari kita bersama saling memeluk diri kita, karena kehadiran kita sebagai diri, terkadang kita terlupa, terkadang kita tantrum dengan segala hal, penolakan-penolakan yang Allah beri, penolakan-penolakan yang apa yang Allah hadirkan terhadap takdir kita. Untuk itu mari kita sama-sama merefleksikan diri kita dalam jejak, dalam cinta, dalam doa menuju surganya insya Allah. Langkah-langkah panjenengan di sini semoga menjadi pembuka jalan kita, pemudah jalan kita untuk kita sama-sama menuju ke surganya. Semoga kita tidak bersama di sini, tapi semoga kita bersama kembali di bertetangga, kembali di surganya. Bukan begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya melanjutkan nyanyi? Tapi jangan disamakan dengan suara indahnya artis kita hari ini, Mbak Endah. Pak De, Bude, mohon maaf. Tapi saya ingin mendengarkannya dengan hati, bukan dengan telinga. Mohon izin saya melanjutkan nyanyi. Andaikan saat itu datang, kami tak ada menemani. Aku ingin engkau mendengar nyanyianku di sini. Sedikit demi sedikit engkau akan berteman. Pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada beras dunia. Untuk anak-anakku dan Bunda Hari, takkan ada lagi doaku agar kau selalu harungi hidup berbalut senyuman
Alhamdulillah binikmatihi tatimus sholihat. Di hari yang istimewa ini, saya hanya ingin mengucapkan satu kata. Syukur. Syukur karena akhirnya buku Sang Muazin bisa lahir dari doa-doa panjang dan perjalanan seorang ibu yang tentu saja masih terus belajar. Syukur karena hari ini Allah mempertemukan kami dengan orang-orang yang hebat, yang peduli dan menguatkan. Syukur karena kami sekeluarga masih bisa saling menggenggam di tengah ujian dan harapan. Hari ini saya tidak berdiri sebagai penulis, tapi sebagai istri yang disayangi dan disupport oleh suami yang luar biasa selama 17 tahun pernikahan. Beliau adalah support system yang pertama tentu saja bagi saya. Terima kasih suamiku. Terima kasih sudah mau membersamai dan masih mau bertahan. Membersamai kami anak-anak. I love you Kakak Ari. I love you Ananda Dandun. Mereka adalah semangat saya. Semangat hidup saya. Terima kasih ya untuk segala sabar dan ikhlasnya sudah menerima bundamu ini dengan segala kekurangannya, bahkan mungkin dengan segala ketoksikannya. Bersyukur sebagai ibu yang menyaksikan anaknya tumbuh di jalan Quran dengan segala dinamika dan perjuangannya. Dan syukur sebagai manusia yang ingin tumbuh bersama keluarga menuju surga bersamanya. Bukan begitu, Prof? Bismillah. Bagi saya, menikah, Gus Ubed, bukan soal berani bertambah. Bukan soal berani tambah. Tapi soal berani setia. Berani berkomitmen untuk tidak dan tidak ada lanjutan ya, Prof. Tadi kakaknya lanjut terus lanjut lagi, enggak ya? Masya Allah, terima kasih. Bagi kami merayakan 17 tahun pernikahan ini, kami memilih untuk kuat. Bukan karena kami tak diuji. Saya tahu di luar sana senggol sini. Tapi beliau tidak berani. Karena pernikahan itu bukan uji nyali, Gus Ubed. Tapi soal kesetiaan sekali lagi. Komitmen. Ketika suami berani menyakiti istri, itu sama dengan menyakiti Allah loh. Iya kan? Maka pegangan saya tidak ke siapa-siapa. Ada Allah. Saya tidak takut. Dan alhamdulillah suami saya termasuk orang yang takut Allah, Bude. Pak Rektor, Masya Allah,
Beliau sering ngerosting suami saya juga nih. Atas kelebayang memang benar Pak. Alhamdulillah kami memilih untuk kuat. Bukan karena kami tadi uji, tapi karena kami belajar saling menggenggam dalam setiap ujian itu. Begitu ya Mas? Bismillah. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir dan mendoakan. Semoga langkah-langkah kecil ini jadi cahaya yang terus menguatkan untuk keluarga kami dan juga untuk siapapun yang sedang berjalan menuju Allah. Terus bertumbuh dalam cahaya dan jadilah muazzin bagi lingkungan kecil kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu peristiwa yang luar biasa. Peristiwa spiritual yang ditempatkan di kampung intelektual. Ini satu hal yang sangat menarik. Semalam saya ngobrol sama istri saya. Ini kebenaran atau satu konsep yang dari narasi diimplementasikan menjadi satu program. Menurut saya inspirasi ini dari tagline-nya UNER yang dibuat oleh Pak Rektor, yaitu Excellent with Morality. Ini satu hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, hari ini kita menyaksikan Andun yang membuat satu rekaman yang sangat luar biasa dari 30 juz dan dipublikasi di masyarakat, satu pendidikan tidak langsung dan satu kekaguman yang luar biasa. 1 tahun 5 bulan dia sudah jadi habits. Ini luar biasa. Tapi tadi juga saya menyinggung satu konsep yang dilakukan oleh UNER yang dirasakan oleh Andun sejak kecil, sejak SD, pengen pada saatnya kuliah di UNER. Ada golden ticket yang ditawarkan oleh Pak Rektor bahwa mendidik masyarakat yang hubungannya antara hablum minanas dan hablum minallahnya menjadi seperti titik absis dan ordinat yang sama, 90, 45 derajat, 45 derajat seperti itu. Saya kira ini satu hal yang sangat menarik. Semakin kita dalami, semakin tahu bahwa ini luar biasa. Andun kemudian bercita-cita, kalau kemudian 30 juz dan kemudian tawaran Pak Rektor yang pada saat COVID-19 menawarkan ada golden ticket untuk masuk UNER kalau menjaga Habib dan Habitok. Saya kira ini satu hal yang sangat luar biasa. Di satu pihak membangun satu masyarakat yang
sangat baik di konsep intelektual yang berbasiskan excellent with morality, bahwa kualitas yang baik tidak cukup kemudian tidak diisi oleh pengetahuan tentang bagaimana membangun basis spiritual itu. Saya kira ini penemuan Pak Rektor dan timnya untuk meletakkan Jawa Timur, Indonesia, bahkan tadi mendunia, ya, Asia Tenggara, Asia dan kemudian dunia untuk World University Rank, kemudian menempatkan posisi Universitas Erlangga pada posisi, tetapi konsistensi narasi tentang excellent, keunggulan dengan moralitas, etika dan moral itu kemudian diimplementasikan di Golden Ticket. Pertama tentu sekali lagi yang utama kita ngajak bersyukur pada semuanya, dan tentu saya juga mengajak bersyukur pada diri saya sendiri. Ini rahmat yang Maha Kuasa sangat luar biasa. Hari ini di tengah kondisi yang seperti ini kita masih bisa disempatkan untuk berada pada ya majelis ilmu gitu. Majelis ilmu yang sangat luar biasa, dan barang siapa yang memudahkan jalan untuk mendapatkan ilmu, insya Allah Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Sehingga kuncinya ya mesti harus akrab dan mencintai ilmu, karena perintahnya juga itu Pak, minimal mencintai ilmu gitu kan, untuk bisa sampai ke surganya. Dan sekali lagi kita patut bersyukur, kita sehat, kita sempat, kita bisa terus mengembangkan pola pikir kita dan seterusnya. Yang kedua tentu yang paling singkat saya sampaikan mabruk Prof. Parto beserta Ibu gitu kan. Ya, ini guyonan saya Gus ya, jadi bukan bermaksud untuk roasting ya. Ya, terus terang saya marry dengan Prof. Parto gitu kan. Ya, hanya itu aja Pak, ya. Nggak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan agak berbahaya nanti. Ya, ya punya istri solihah kan ya harus dimari Pak ya. Ya, jadi harus dimari ya. Oh. Ya, itu berbicara soal konsistensi nanti Pak ya. Ya dalam surat Al-Fatihah jelas ya, ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Mustaqim itu mohon dikoreksi nanti ya. Itu kan berarti harus konsisten. Bukan jalan yang istilah kita lurus saja gitu enggak, tapi jalan yang konsisten. Konsisten pada apa? Pada tujuan gitu ya. Jadi konsistensinya adalah pada tujuan. Mohon maafin bukan ngerosting ya. Ya, kesetiaannya juga pada tujuan gitu kan, pada kebenaran tentu saja, dan itu bisa lewat jalan mana saja gitu ya. Lewat jalan mana saja gitu. Lewat jalan UNER bisa, lewat jalan Tambak Tebu Ireng bisa, lewat jalan MUI bisa, lewat jalan dokter bisa, dan semua adalah yang penting konsisten untuk sampai pada tujuan, dan tujuannya mesti ditetapkan yakni surga. Surga itu banyak sekali pintunya, dan tentu saja konsistensi kita untuk menuju ke sana menjadi hal yang sangat penting.